Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat dari beberapa ayat ini saudara. Saya akan membacakan ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah konteks tentang pemberitahuan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pemberitahuan itu isinya adalah bahwa doa dari Zakaria dan Elisabet telah didengar Tuhan, sehingga Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan berpengaruh besar, anak yang akan melahirkan sukacita, dan anak yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, tetapi kalau kita lihat kisah dari Zakaria dan Elisabet ini adalah bahwa pesan ini datang saat mereka sudah sangat lanjut usianya. Artinya bahwa mereka sudah begitu lama berdoa supaya mereka dikaruniai seorang anak, tetapi doa mereka tidak dijawab, pergumulan mereka tidak dijawab. Mereka adalah pelayan Tuhan, mereka dua-dua berasal dari keturunan imam. Itu ada di ayat 5 misalnya. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Mereka ini berdua adalah dari keturunan imam. Tetapi namun demikian, mereka tidak mempunyai anak. Itu ada di ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Jadi ada pergumulan yang mereka hadapi, ada beban yang mereka hadapi, ada kerinduan yang tidak terwujud. Dan itu terjadi sekian waktu lamanya, begitu lama, sampai mereka tua, mereka belum memiliki keturunan. Artinya saudara, yang perlu kita renungkan di sini, yang pertama adalah bahwa sekalipun mereka ini pelayan Tuhan, tetapi tetap ada pergumulan yang mereka hadapi. Bahkan pergumulan itu berlarut-larut begitu lama.
Mereka rindukan keturunan, tetapi begitu lama sampai umur mereka lanjut usia, mereka belum juga mendapatkan keturunan. Artinya hari ini mungkin saudara ada pergumulan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara pribadi, dan pergumulan itu sudah sekian lama, sudah berlarut-larut. Jangan pernah bosan saudara, jangan pernah menyerah. Karena kalau kita lihat, pada endingnya Tuhan bertindak. Pada endingnya Tuhan nyatakan mujizat. Sekalipun sudah sangat tidak mungkin, karena mereka sudah lanjut usia, tapi di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Kalau saat ini dalam kehidupan saudara ada masalah, persoalan, pergumulan yang sepertinya sudah sangat tidak mungkin, dengar, Allah akan bertindak melampaui kemustahilan. Itu sebabnya saat ini apapun, bagaimanapun persoalan yang saudara hadapi, tetap kuat, tetap melangkah. Baik itu persoalan keluarga, usaha saudara, bisnis saudara, ekonomi saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimanapun situasinya, tetap kuat. Jangan pernah menyerah, sama seperti Zakaria dan Elisabet ini saudara. Mereka tidak menyerah. Bahkan saya rindu kita lihat apa yang dilakukan, apa tindakan Zakaria ketika pergumulannya berlarut-larut belum dijawab oleh Tuhan. Kita akan belajar saudara untuk kita juga bersikap benar saat kita punya pergumulan, punya kerinduan yang begitu lama mungkin belum terwujud. Jadi yang pertama saya ingin kita lihat ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi ternyata saudara, kenapa pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa, mujizat terjadi, hal yang paling mustahil akhirnya terwujud dan terjadi, karena dalam prosesnya keduanya tetap hidup benar, keduanya tetap hidup menurut segala perintah Tuhan. Kata kerja mereka hidup benar, hidup menurut perintah Tuhan itu saudara, itu kalau di dalam bahasa aslinya itu pekerjaan yang mereka lakukan bersifat saling. Artinya mereka saling mendukung untuk tetap hidup benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kenapa mereka begitu kuat, begitu lamanya pergumulan belum dijawab? Tentu saja saudara, kita bisa bayangkan mungkin ada cibiran, mungkin ada gosipan dari orang lain. Mereka pelayan, mereka keturunan imam dan sebagainya, tetapi kok begitu, keturunan tetap tidak ada. Ya sangat lumrah kalau itu terjadi, yang bisa menggoyahkan iman, yang bisa menghancurkan hati. Tetapi mereka begitu kuat sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Kenapa itu sudah terjadi saudara? Kenapa mereka begitu kuat? Karena mereka saling menguatkan untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Saudara, alangkah indahnya jika saudara sebagai pendengar video pagi hari ini, sebagai suami istri, saudara saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan. Kalau itu saudara lakukan sebagai suami istri di rumah, dengar, saya percaya saudara akan melihat mujizat dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Itulah yang dilakukan Zakaria dan Elisabet. Mereka saling menopang, mereka saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan sekalipun pergumulan belum dijawab. Sekalipun hari ini mungkin pergumulan saudara belum dijawab, dengar, tetap hidup seturut firman Tuhan. Suami istri tetap saling mendukung hidup seturut firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian ayat 8 dikatakan, suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Hal yang unik dalam diri Zakaria ini adalah bahwa sekalipun pergumulannya berlarut-larut, dan atas pergumulan itu mungkin banyak pergunjingan yang bisa mereka dengar, tapi selain mereka tetap saling mendukung untuk tetap hidup seturut kebenaran firman Tuhan, Zakaria ini juga tetap tekun dan kuat melayani Tuhan, konsisten melayani Tuhan. Sekalipun masalah
masih berat untuk dipikul, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, tapi dia melayani Tuhan dengan konsisten. Itu sebabnya mujizatnya terjadi dalam kehidupan Zakaria, sebab dia tetap hidup melayani Tuhan. Saat ini saudara, adakah saudara yang sedang mengalami pergumulan, dan atas pergumulan itu akhirnya saudara lemah dalam melayani Tuhan, bahkan saudara undur dari keterlibatan melayani Tuhan di gereja saudara misalnya? Dengar saudara, apapun kondisinya, seberat apapun yang sedang saudara hadapi, konsistenlah melayani Tuhan. Karena dengan saudara konsisten melayani Tuhan, saudara akan menyaksikan mujizat Tuhan seperti Zakaria. Dia tetap konsisten melayani Tuhan. Ketika tiba tugasnya untuk melayani, dia melayani. Dia tidak lemah sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalah belum selesai, tetapi dia tetap hidup konsisten melayani Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara belum ada keterlibatan apa-apa untuk melayani Tuhan, kalau saudara rindu menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidup saudara seperti Zakaria ini, mulai saat ini pikirkan apa yang bisa saudara lakukan dalam keterlibatan saudara untuk ikut melayani Tuhan. Dan kalau saat ini saudara sudah terlibat pelayanan dan kemudian beban hidup saudara berat, masalah saudara berat, jangan pernah lemah, jangan pernah undur dalam melayani Tuhan. Tetap konsisten melayani Tuhan saudara. Dan dengar, kita akan bersama-sama melihat mujizat Allah terjadi. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang ketiga di sini ditegaskan bahwa doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak. Jadi sekalipun sudah sangat mustahil, Zakaria dan Elisabet masih berdoa, masih mendoakannya, sampai tiba waktunya datang malaikat itu berkata, sekarang doamu sudah didengar. Doa yang sudah sekian lama dipanjatkan akhirnya didengar oleh Tuhan. Akhirnya mujizat dinyatakan. Saat ini, adakah saudara yang dulu berdoa buat masalah saudara, tapi ketika masalah itu tidak kunjung selesai, saat ini saudara tidak lagi berdoa memohon? Dengar saudara, orang yang mengalami mujizat adalah orang yang konsisten berdoa. Sekalipun sudah sekian lama dia berdoa, doanya belum juga dijawab, tapi dia tetap konsisten untuk berdoa. Itulah orang yang akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, saya percaya pagi hari ini firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Kita belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet, di mana pada akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan pada saat yang paling mustahil sekalipun. Dan saya mau tegaskan kepada saudara bahwa dalam kehidupan saudara semustahil apapun itu, saat ini Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet sekalipun beban mereka berat? Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka berdua saling menguatkan seturut firman Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-6. Jadi sekalipun harapan mereka tidak terwujud, mereka tidak ugal-ugalan, tapi mereka tetap hidup konsisten, saling menguatkan untuk hidup seturut firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan? Zakaria tetap konsisten melayani Tuhan, sekalipun doa belum dijawab. Dan yang ketiga, mereka juga tetap konsisten untuk berdoa. Itu ada di ayat 13 saudara. Sekalipun sudah sangat mustahil, mereka tetap berdoa, sehingga sampai tibalah waktunya. Allah berkata, doamu sudah didengar oleh Allah. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Terapkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ini di sepanjang hari ini dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara. Percayalah, mujizat Tuhan akan dikerjakan dalam hidup saudara. Yang penting saudara hidup dalam kebenaran, yang penting saudara tetap ikut melayani Tuhan, dan kemudian tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan, memohon apa yang menjadi kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara.
Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang
diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anakmu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anakmu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anakmu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat.
Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Di hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu,
Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tatamu, membawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
aku